saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang telah mengumpulkan kita kembali di rumahnya yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal kita adalah amal yang memberatkan timbangan kebaikan pada hari kiamat nanti. Semoga Allah Ta'ala jadikan majlis kita adalah majlis yang penuh dengan berkah, turun ketenangan dan diliputi oleh rahmat. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu mengikutinya hingga hari kiamat. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan memasuki dosa yang berikutnya, yang mana sebelumnya kita terhenti di dosa yang ketujuh, yakni tepatnya sebelum Ramadan, yaitu dosa memakan harta riba. Dan kali ini kita memasuki dosa yang ke-8, yaitu aklu malil yatimi zulman, dosa memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Al-yatim, siapa yang dimaksud dengan yatim? Yatim diambil dari kata al-yutmu, yang artinya adalah kesendirian. Yatim dinamakan yatim karena seorang ditinggal sendiri oleh ayahnya. Al-yatim adalah man mata abuhu wa huwa saghirun lam yablugh al-hulum. Yang dimaksud dengan yatim oleh para ulama adalah seorang yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan masih kecil, belum balik. Ini namanya yatim. Berarti orang yang 40 tahun bapaknya meninggal masih disebut yatim enggak? Enggak. Jadi jangan bilang kita anak yatim lagi. Ya. Jangan udah 60 bilang saya juga anak yatim satu. Ya. Baik. Demikian juga seorang anak yang ditinggal mati oleh ibunya disebut yatim bukan? Bukan. Kalau bahasa kitanya piatu katanya. Ya, bahasa kitanya piatu. Ternyata piatu itu diambil dari kata Sangsekerta. Diambil dari kata fiat. Ya. Yaitu orang yang ibunya meninggal. Oh ya. Maka seorang anak yang ditinggal mati oleh ibunya tidak disebut anak yatim. Anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya ketika dia masih kecil, belum balik. Seandainya dia ditinggal mati oleh ayahnya saat itu, kemudian besok dia balik, maka besok sudah tidak lagi disebut anak yatim. Jelas? Ya. Nah, dan memakan harta mereka tanpa hak adalah dosa besar. Ini harus diperhatikan oleh siapapun yang di rumahnya ada anak yatim. Apakah anak yatim itu ada kerabatnya sendiri
apakah keponakannya atau cucunya atau bahkan dia mengasuh anak yatim orang. Ini juga harus diperhatikan, jangan sampai kita makan harta mereka tanpa hak, karena dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, dengan cara yang zalim tanpa hak. Zalim itu apa? Dia makan harta anak yatim diam-diam tanpa sepengetahuan dan izin dari anak tersebut. Ya, dia diberikan amanat untuk mengelola anak yatim, kemudian dia khianat. Makanya para ulama mengatakan dosa makan anak yatim ini berlipat-lipat. Di antaranya adalah dosa makan harta orang tanpa hak yang pertama. Yang kedua adalah dosa menguasai orang yang lemah. Sebab anak yatim posisinya lemah. Ya. Dan yang ketiga dosa khianat. Dosa berkhianat tatkala dia dititipkan harta anak yatim, kemudian dia tidak mengelola dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat kata ulama, dosa berbuat zalim. Jadi minimal ada 4 dosa. Orang yang makan harta anak yatim tanpa hak. Ya. Baik harta itu adalah harta warisan bapaknya, yakni ketika bapaknya meninggal dunia, kemudian meninggalkan seorang anak atau ya 2 orang anak atau lebih, lalu kemudian pamannya datang untuk mengelola harta anak tersebut, harta keponakannya. Maka kalau dia tidak tunaikan dengan sebenar-benarnya, dia makan harta tersebut meskipun hanya sedikit dengan cara yang zalim, maka dia akan terkena ayat ini. Apa kata Allah? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka sedang memakan api pada yang dimasukkan pada perut mereka. Yakni sejatinya orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak, dia sedang memasukkan api ke dalam perutnya. Wasayaslawna sa'ira, dan mereka kelak akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala apinya. Nauzubillah min dzalik. Ini ancaman keras. Ya, ini ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala terkait mereka yang memakan harta anak yatim tanpa hak. Ya, apakah mereka merupakan kerabatnya sendiri atau orang lain? Ini juga bahaya, termasuk yayasan-yayasan yang mengelola harta anak yatim. Yakni dia buka donasi. Dia buka donasi atas nama anak yatim. Padahal uangnya buat mereka. Ini hati-hati. Ya, kalau dia mengatasnamakan anak yatim untuk kehidupan anak yatim, maka dia harus tunaikan itu. Tidak boleh dia makan tanpa hak. Ya. Sebab Allah mengancam dengan neraka. Innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Nauzubillah min dzalik. Mereka sedang memakan api ke dalam perut-perut mereka dan mereka kelak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ini menunjukkan berarti memakan harta anak yatim tanpa hak merupakan dosa besar.
Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Di sini Allah tidak bilang wala ta'kulu malal yatim. Janganlah kalian makan harta anak yatim. Tapi Allah wanti-wanti wala taqrabu. Artinya apa? Jangan deketin. Kalau kita tidak punya sifat amanah atau kurang amanah, jangan sekali-kali mengelola harta anak yatim. Ya. Karena Allah mengatakan wala taqrabu, jangan kalian dekati. Deketin aja nggak boleh. Apalagi sampai makan. Ya, illa kecuali billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Kecuali dengan cara yang paling baik, kata Allah. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan seandainya dia butuh harta, sangat butuh karena kondisinya mungkin dia fakir, miskin, sedangkan dia diberikan amanat untuk mengelola harta anak yatim. Dia boleh mengambil tentu dengan izin anak tersebut. Dia boleh mengambil harta yang dititipkan kepada dia tersebut sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Yani gini, seandainya ada orang dititipin harta anak yatim, warisannya, santunannya dikelola oleh seseorang, dan yang mengelola ini adalah orang fakir kategori, orang miskin, dan dia tidak punya pekerjaan lain, maka kata ulama dia boleh mengambil sebagian dari harta tersebut dengan izin anak tersebut, dan tidak boleh dimanfaatkan ya kesempatan ini untuk memenuhi gaya hidupnya. Yang dikatakan ulama adalah untuk biqadri hajatihi, sekedar memenuhi kebutuhannya. Kalau dia butuh makan hari itu, dia boleh ambil hanya sekedar untuk makan dengan cara yang baik. Makanya ulama mengatakan ya, kurban malil yatim, mendekati anak yatim ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah dia mendekati harta tersebut dengan ihsan. Biihsan, dengan cara yang baik. Yani dia enggak haji mumpung, mentang-mentang dia pegang harta anak yatim, haji mumpung dia manfaatin, dia ambil, dia makan, dia belanjain, ya semaunya dia. Tapi dengan cara ihsan. Maka dengan cara ihsan ini, kalau dia kelola dengan baik dan dia ya kemudian dia ambil hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya, maka dia tetap diberikan pahala, dia tidak berdosa. Pahala apa? Pahala mengelola harta anak yatim dengan sebaik-baiknya. Makanya di pembahasan fikih itu ada bab al-mahjur alaih. Orang-orang yang tidak diperbolehkan mengelola harta sendiri. Di antaranya adalah seorang sobi, anak kecil. Ya, sampai dia rusd. Hatta balagha rusdan. Sampai dia
Rushd ini adalah usia yang dia bisa mengelola harta sendiri. Maka orang yang dititipkan harta al-mahjur alaihi, orang-orang yang memang tidak diperkenankan untuk mengelola harta sendiri, harus punya sifat amanah. Tidak boleh dia sembarangan dalam mengelola harta tersebut. Terlebih harta yang dia kelola adalah hartanya anak yatim. Ini harus diperhatikan. Jadi yang pertama adalah mendekati harta anak yatim dengan cara yang baik. Yang kedua, bi'tida, yakni dengan cara yang semena-mena. Ya, dia diamanahi untuk mengelola harta anak yatim, tapi dia gunakan dengan semena-mena. Dia gunakan semaunya. Ya, dia pengen bakso, dia jajanin bakso. Dia pengen beli handphone, dia beliin handphone pakai duit anak yatim. Ini enggak boleh. Ini tidak. Ini melampaui batas. Dan yang terkena larangan dan ancaman tadi adalah orang yang mengelola harta anak yatim dengan cara i'tida, melampaui batas, sembarangan. Ya. Jemaah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seorang yang mengelola harta anak yatim, dia boleh memberikan harta tersebut untuk kemaslahatan anak yatim. Jadi membelanjakan sesuatu dari harta yang dititipkan untuk kemaslahatan anak yatim ini. Kalau misalnya anak yatim ini masih sekolah, dia beliin seragamnya dari harta yang dia pegang itu. Dia beliin sepatunya, dia beliin kebutuhannya, boleh. Tapi dia tidak boleh memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari harta yang dia kelola tersebut. Ya, jelas? Jangan sampai ya dia belanjainnya nggak seberapa untuk anak yatim, tapi dia belanjain untuk dirinya lebih gede. Nah, ini nggak boleh. Tidak namanya. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan aklu malil yatim. Di antara 7 hal yang membinasakan adalah memakan harta anak yatim tanpa hak. Ya. Merawat anak yatim adalah amal yang besar, Pak. Kalau kita merawat mereka dengan sebaik-baiknya, tidak mengeksploitasi mereka, kita kelola harta mereka dengan sebaik-baiknya, atau bahkan kita keluarkan dari harta kita sendiri untuk merawat mereka, maka Nabi SAW mengatakan, ana wa kafilil yatimi kahatain. Kata Nabi, aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini, fil jannah, kata Nabi, di dalam surga. Kafil yatim, merawat anak yatim bukan hanya sekedar diberikan santunan saja. Setahun sekali, tiap Ramadan undang anak yatim, kasih. Itu tidak disebut kafil. Disebut kafil adalah ketika dia yatakaffal, dia merawat anak tersebut dengan sebaik-baiknya. Dia penuhi kebutuhan makannya, dia penuhi kebutuhan jajannya, dia penuhi kebutuhan pakaiannya. Ini disebut dengan kafil. Orang yang menanggung atau merawat. Ya. Jadi bukan hanya diundang ke rumah kita, mentang-mentang kita seorang tokoh misalnya,
Ya, orang kaya kemudian kita panggil anak yatim, ya, lalu kita kasih santunan mereka, besoknya kita nggak perhatiin lagi. Ini tidak sebut kafil, walaupun ini amal baik, ini termasuk ihsan terhadap anak yatim, tapi tidak disebut dengan kafil. Yang dimaksud dengan kafil dalam hadis adalah orang yang merawat dan memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut sampai kapan? Sampai dia balik. Sampai dia balik. Ini keutamaan yang besar. Ya. Dan balik itu enggak lama, maksimal 15 tahun. Kalau dia ditinggal meninggal bapaknya umur 13 dan belum balik, cuma 2 tahun doang kita ngerawat dia. Tapi keutamaannya luar biasa. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini, kata Nabi. Aku bersama seorang yang merawat anak yatim di dalam surga seperti ini. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Subhanallah. Ini fadilah, keutamaan daripada merawat anak yatim. Siapa yang lebih berhak merawat anak yatim? Siapa yang lebih berhak? Yang lebih berhak adalah keluarga bapaknya. Keluarga bapaknya. Ya, omnya atau dia tantenya. Ini yang lebih berhak. Ya, karena ya, dia telah kehilangan sosok ayahnya. Dan selama ini ayahnya yang menanggung kebutuhan dia semua. Maka keluarga bapaknya lah yang berhak atau berkewajiban untuk memenuhi dan merawat dia. Kalau orang keluarga bapaknya miskin misalnya, dia nggak mampu, maka boleh pada siapa saja. Bagi siapa saja yang mau mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi, silakan dia rawat anaknya. Ya, disekolahin. Kalau dia punya duit, dia pilih sekolah yang bagus. Walaupun mahal disekolahin. Ya, karena subhanallah, ini amal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kullu waliyyin liyatimin kana faqiran fa akala bil ma'rufi fala ba'sa alaihi. Setiap orang yang merawat anak yatim apabila dia fakir, maka dia boleh memakan harta yang dia kelola tersebut dengan cara yang baik. Kalau dia fakir, ya, kalau dia fakir, dia boleh makan dari harta tersebut dengan cara yang baik dan ini tidak mengapa. Wa ma zada 'alal ma'rufi fasuhtun haramun. Namun lebih daripada itu, yakni dia belanjakan untuk memenuhi gaya hidupnya, ya, dia beliin handphone buat dia sendiri, dia beliin motor, ya, maka ini termasuk iktidak. Dan ini kata Imam Zahabi, fasuhtun haramun, adalah perbuatan dosa yang diharamkan. Tak boleh berlebihan. Ya. Apa batasan ya memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf itu? Diperbolehkan. Wal ma'rufu yurja'u fihi ila urfin nas, maka dikembalikan ke urf setempat, dikembalikan pada kebiasaan setempat, mana kadar yang disebut banyak. Ya, kalau makan dia bilang boleh nggak saya ambil buat makan, tapi dia ambil 200.000, maka ini berlebihan. Kalau buat dia sendiri berlebihan, maka tidak ma'ruf namanya. Ya, maka dia berdosa walaupun diizinin sama anaknya, dia berdosa. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dosa besar yang ke-8, yaitu memakan harta anak yatim tanpa hak, ya. Nah, kemudian kita masuk
ke al-kabirah at-tasi'ah, yaitu dosa yang ke-9. Dosa yang ke-9 adalah al-kadzibu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Nabi tidak sama dengan berdusta atas nama selainnya. Bohong itu dosa besar. Karena bohong adalah sifatnya orang-orang munafik. Bukan sifatnya orang beriman. Ya, berbohong adalah sifatnya orang munafik, bukan sifatnya orang beriman. Terlebih bohongnya adalah berbohong atas nama Nabi. Lebih besar lagi dosanya. Bahkan ulama khilaf, berbeda pendapat tentang apa hukumnya orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi. Sebagian mengatakan hukumnya kufur karena dia sengaja berdusta atas nama Nabi. Hukum yang kedua tidak sampai kufur, hanya saja dia telah melakukan dosa besar. Bagaimana caranya? Banyak gambarannya berdosa atas nama Nabi. Para ulama telah menyebutkan, di antaranya adalah dia mengaku-ngaku bermimpi berjumpa dengan Nabi. Padahal dia tidak berjumpa dengan Nabi. Lalu di dalam mimpinya dia katakan, Nabi berpesan kepada saya begini, begini, begini. Padahal itu bukan Nabi. Lalu dia sampaikan, tadi malam saya mimpi ketemu Nabi, Nabi pesan saya bilang begini, begini, begini. Kalau seumpama ciri-ciri yang dia lihat dalam mimpinya itu seperti ciri-ciri Nabi yang dijelaskan dalam kitab Syama'il, dalam kitab ya, ciri-ciri kepribadian Nabi, ciri fisik Nabi, ya, dan itu benar, maka ulama mengatakan kalau ini berkaitan dengan amalan tidak boleh dipublikasikan. Contoh gini, dia benar ngelihat Nabi, ciri-cirinya mirip Nabi, persis dengan Nabi. Lalu dalam mimpi itu Nabi bilang, oi fulan, amalin nih bacaan ini sekian ribu kali. Kamu ajarin sama murid-murid kamu, keluarga kamu. Maka kata ulama tidak boleh. Kenapa? Karena syariat sudah sempurna. Syariat sudah sempurna. Ini gambaran pertama. Ya. Atau misalnya ternyata yang dia lihat itu bukan Nabi. Ciri-cirinya nggak ada mirip-miripnya dengan Nabi yang disebutkan dalam hadis-hadis dalam kitab Syama'il misalnya. Nggak ada miripnya sama sekali. Rambutnya putih semua, orangnya kecil misalnya. Atau dilihat pakai celana lepis, pasti ini bukan Nabi. Ya. Namanya syaitan. Ya. Kalau dia bilang setan itu nggak bisa menyerupai Nabi, betul. Kata Nabi SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku. Khilaf para ulama terkait hadis ini. Apa yang dimaksud dengan sungguh dia telah melihat? Mayoritas para ulama memahami hadis ini bahwa yang dimaksud faqad ra'ani, sungguh dia telah melihat Nabi dalam mimpi. Dalam
Mimpi. Artinya dia benar-benar nabi. Kalau memang benar yang dilihat nabi. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena setan tidak bisa menyerupai nabi. Memang setan tidak bisa menyerupai nabi kalau fisiknya benar-benar seperti nabi. Tapi setan bisa ngaku-ngaku jadi nabi. Kalau yang dilihat dalam mimpinya itu seorang bapak tua pakai celana lepis atau pakai kain sarung, pakai baju koko, ya, kemudian dia berpesan kepada dia dalam mimpinya tersebut dan dia mengaku orang tersebut menjadi nabi, ketahuilah itu bukan nabi tapi syaitan, karena setan bisa ngaku jadi nabi. Jangankan jadi nabi, jadi Allah pun dia bisa ngaku, ya. Nauzubillah. Ini gambaran pertama, dia dusta atas nama nabi dalam mimpi, ngarang mimpi. Yang kedua, ya, Syekh Sulaiman Ruhaili hafizallah, orang yang berdusta atas nama Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Artinya dia ngaku-ngaku ngelihat Nabi enggak dalam mimpi, tapi dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga, melek. Lalu dia bilang begini dan begini, pakai bahasa Indonesia. Maka ini bukan Nabi dan dia telah berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mengatakan bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidup? Ya, Nabi hidup namun tidak di dunia, tapi di alam barzakh. Ya, termasuk para syuhada, orang-orang mati syahid. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Lihat ayatnya, bal ahya'un 'inda rabbihim, bukan bal ahya' fid dunya, bukan bal ahya' fil ard, tapi 'inda rabbihim. Mereka para syuhada itu hidup. Jangan kalian menyangka bahwa para syuhada mati. Mereka hidup inda rabbihim, di sisi Allah. Yakni kata ulama di alam barzakh. Dan alam barzakh berbeda dengan alam dunia. Sehingga orang-orang yang sudah mati dia tidak bisa kembali ke dunia. Dia tertahan oleh tembok barzakh sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi yang memisahkan kita antara kehidupan dunia, alam dunia dengan alam barzakh. Alam kehidupan setelah meninggal di alam barzakh. Ya, makanya kata ulama, terutama ulama ahli sunnah, sebab ada ulama-ulama yang juga berpendapat Nabi hidup keliling dunia. Ini mustahil. Apalagi ada keyakinan yang beredar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalnya di Surabaya. Ada itu. Ngapain Nabi ke Surabaya? Kenapa Nabi enggak iktikaf di Mekah aja? Lebih afdal. Sebaik-baik tempat di muka bumi. Ya. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kenapa bisa terjadi? Bisa terjadi disebabkan karena gulu berlebihan dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia. Nah, kita sepakat. Nabi SAW adalah imamnya para syuhada, kita sepakat. Ya. Nabi SAW hidup, kita sepakat. Namun kita mengatakan hidupnya Nabi bukan di alam dunia. Apa buktinya? Ya, dalilnya tadi dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian buktinya juga para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat
Kita sepakat sebagai ahlu sunnah, kaum sunni selain Syi'i, kita sepakat bahwa para sahabat Nabi adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Ya. Wa min afdalihim Abu Bakrin. Dan seafdal-afdal mereka adalah Abu Bakar. Thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Thumma baqiyatus sahabah. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Kita sepakat sebagai ahlu sunnah, mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Apakah mereka atau dinukilkan dalam kitab-kitab atau dalam riwayat-riwayat bahwasanya mereka pernah bertemu dengan Nabi SAW setelah Nabi wafat? Ternyata tidak ada. Padahal di zaman para sahabat sepeninggal Nabi, terutama sepeninggal Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, terjadi banyak fitnah. Bahkan sampai di zaman Ali bin Abi Thalib terjadinya pembunuhan, peperangan bainal muslimin, antara kaum muslimin. Bahkan pernah juga terjadi perseteruan antara kubu Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kalau benar dan kalau kita nggak merasa lebih baik dari mereka para sahabat, kenapa Nabi nggak datang kepada mereka? Pada saat itu sangat dibutuhkan. Tiba-tiba kita ada orang-orang akhir zaman mengaku seorang wali, mengaku seorang keturunan Nabi, kemudian dia mengklaim dia bertemu langsung dengan Nabi. Siapa ente? Ente siapa? Ya, coba kita gunakan akal sehat. Ya. Kemudian terjadi juga huru-hara di zaman setelah para sahabat. Ya, dan zaman-zaman setelahnya. Apa pernah dinukil dari riwayat-riwayat yang sahih bahwasannya Nabi SAW hadir untuk menyelesaikan masalah mereka? Tidak pernah ada. Tapi kenapa kita merasa kita sebagai seorang wali yang suci, lebih suci daripada mereka, sehingga Nabi bebas bertemu dengan kita dalam keadaan yaqzatan, terjaga. Ya, kita merasa berarti secara tidak langsung kita merasa diri kita lebih baik daripada mereka. Ya, dan ngapain juga Nabi SAW datang khusus menemui kita doang. Ya, ini tidak menyindir siapa-siapa, tapi ini perlu kita telaah lagi. Ketika terdapat satu narasi yang berlebihan seperti ini, perlu kita pikir kembali apakah benar. Ya, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka berdusta dalam keadaan seperti ini lebih besar dosanya daripada, kata ulama, daripada wadda'in al-hadis, daripada orang-orang yang suka memasukkan hadis. Dalam ilmu hadis, derajat hadis itu kan macam-macam. Ada hadis yang sahih diterima oleh para ulama. Ada hadis derajat yang di bawah daripada sahih, itu hadis hasan. Ada hadis dhaif. Dan hadis dhaif ini banyak, jemaah. Ada yang lemahnya itu dari sisi sanadnya, ya, yakni dari sisi perawinya, kedobitan perawinya. Kalau ada hadis, satu hadis, kemudian di dalam sanad hadis tersebut terdapat rawi yang matruk, sebut dengan matruk. Ya.
maka ulama menilai hadisnya dhaifun jiddan dan maudhu', bahkan disebutkan oleh ulama dengan maudhu', palsu, matrukul hadis. Para wadda'ul hadis mereka mungkin saja terkadang benar, cuman karena dia biasa dusta sehingga dia cerita ke orang kemudian diketahui ada dia di dalam riwayat itu, tidak bisa diterima riwayatnya. Paham nggak? Kenapa? Karena dia seorang yang muttaham misalnya, orang yang tertuduh berdusta atau orang yang memang matrukul hadis, hadisnya nggak boleh diterima. Dan bisa saja saat itu hadisnya memang sahih, benar. Tapi karena dia yang riwayatin, maka nggak bisa diterima oleh ulama. Kecuali dengan mutaba'ah, dengan syawahid. Adanya jalan-jalan yang lain yang bisa mengangkat, menguatkan riwayat ini. Ya. Para wadda'ul hadis, mereka pemalsu hadis itu masih lebih mending dibandingkan orang-orang model seperti tadi. Orang-orang yang ngaku-ngaku ketemu Nabi dalam keadaan yaqzah, kemudian dia ceritakan apa yang dipesankan oleh Nabi SAW ketika dia bertemu Nabi. Ini lebih dahsyat lagi daripada wadda'ul hadis. Ya. Ini ditinjau dari sisi keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ya, beda dengan kaum Syiah atau orang-orang Sufi yang memang mereka ya sering apa istilahnya berhalusinasi. Sering berhalusinasi. Ya. Cuma dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita ketahui bahwasanya berdusta atas nama Nabi SAW merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di sini mengatakan al-kadzibu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kufrun yanqulu 'anil millah. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran yang dapat mengeluarkan seorang dari agama. Kalau sengaja dia. Ya, dalam perkara apa? Enggak semua perkara dihukumi kufur oleh ulama. Ada perkara-perkara yang kalau dia berdusta atas nama Nabi, dia kufur. Wala raiba anna ta'ammudal kadhibi 'ala Allah wa rasulih. Dan tidak ragu lagi bahwasanya sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasulnya fitahlili haram au tahrimin halalin kufrun mahdun, seperti dia menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal dengan berdusta atas nama Nabi, maka hukumnya kufur. Ya, azan dulu. Jadi berdusta atas nama Nabi SAW yang dihukumi kufur adalah ketika dia ngada-ngada berdusta atas nama Nabi untuk menghalalkan yang haram. Misalnya dia ya pecinta khamr, ya, pemabuk, kemudian dia ngada-ngada, atau dia pecinta kopi. Kopi hukum asalnya apa? Mubah. Lalu dia ngada-ngada atas nama Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang minum kopi, gitu. Ente mau minum kopi, nggak minum kopi, urusan ente, terserah. Jangan ngada-ngada atas nama Nabi. Nah, ini bisa kufur, na'udzubillah. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Atau kata ulama, membolehkan sesuatu yang dilarang. Masuk membolehkan sesuatu yang dilarang dalam syariat. Dia berdusta atas nama Nabi, maka na'udzubillah bisa kufur. Nah, karena nggak sama kita dusta atas nama Nabi dengan selain Nabi. Wa inna masya'nu fil kadhibi alaihi fi siwa dzalik. Ya. Dan demikian juga
dalam perkara-perkara yang memang sama seperti tadi, mirip dengan tadi. Ya, dia menghalalkan yang haram, membolehkan yang dilarang, melarang yang dibolehkan. Ya, atau juga ada orang yang berdusta atas nama Nabi naudzubillah untuk membolehkan perbuatan keji dia, yakni suka dengan sesama jenis. Ini kafir, murtad. Sepakat para ulama dari semua mazhab. Ya. Ketika dia ngada-ngada berdusta atas nama Nabi untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan, menghalalkan maksiat yang haram, kafir. Kafir. Kalau memang dia berdusta atas nama Nabi SAW. Dan orang saat ini sudah enggak lagi, hampir orang-orang tidak lagi peduli dengan hadis. Ya, sebagian orang menerima, yang penting ada Arab-Arabnya. Ya, yang penting ada Arab-Arabnya, itu hadis. Ya. Nah, ini yang dihukumi kufur oleh ulama. Ada yang tidak dihukumi kufur, seperti apa? Dia memang sengaja berdosa atas nama Nabi untuk fadilah amal misalnya. Ya, contohnya tentang menuntut ilmu lah. Kata Nabi, kata dia bilang, Nabi bersabda, ya, kata dia, utlubul ilma walau bisin, kata dia. Carilah ilmu meskipun ke negeri Cina. Dia bilang ini kata Nabi. Ini dosa besar, walaupun tidak sampai membuat dia kufur, tapi dosa besar. Bahkan ulama mengatakan min akhtaril kabair, dosa besar yang sangat bahaya. Karena Nabi mengancam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta sengaja atas namaku, maka silakan ambil tempat duduknya di dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini mungkin yang bisa kita bahas, insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan ini, yaitu berdusta atas nama Nabi SAW. Ada pertanyaan? Fadhal. Hah? Tak boleh, haram. Karena usaha itu kan belum tentu dia untung terus. Tak boleh. Kecuali yang dibolehkan oleh ulama, dia mengelola anak yatim itu usahanya untuk anak yatim, bukan untuk dia. Dia diamanati mengelola harta anak yatim, kemudian dia bikin usaha, maka usahanya itu atas nama anak tersebut. Kalau anak itu ridha, kalau anak itu ridha. Kalau perusahaannya atau usahanya atas nama dia, enggak boleh. Ini termasuk zulman. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.